Rick, aku mau tanya Rick, Apa? Anjir. sejak kapan jadi copywriter? Sejak magang di perusahaan travel online. Seharusnya itu jadi tiketing ya, tapi malah disuruh nulis artikel. Emang kocak tapi nggak apa-apa. Rezekinya di situ. Oke, lo. Takdir. Setahu kui dirimu kan backgroundnya pariwisata ya? Iya, pariwisata kan. Memang Kok bisa masuk copywriting lo? lah iya. Ya itu Ceritanya karena gimana? karena magang. Terus dari situ kan saya merasa keren. Oke, Ya, masa keren. saya merasa keren. Akhirnya saya nulis artikel-artikel opini sendiri. Dulu tuh bikin blog sendiri namanya Sudut Pandang Bokir. Tapi sekarang sudah vakum karena tidak menghasilkan uang. Bokir. Bokir sing jual sate itu bukan? Bokir Boris Bokir. Yang jual Bukan sate, oh bukan ya. Bukan dong. Terus Bang Bokir. Ya itu ya. Bokir ya oleh. Skill copywriting ini udah diasah di mana saja? Di mana saja. Ya pasti konten-konten media sosial tuh pasti. Terus bisa diaplikasikan tuh di blog, bisa di company profile. Itu namanya technical rating kalau udah sampai situ ya. Oh, technical berarti. Kalau udah sampai company profile itu udah termasuk technical rating. Tapi kalau cuma buat ikan-ikan yo biasa. Tapi ya nulis buku nggak Mas Orik? Pengen sempat nulis tapi ya belum lanjut karena ya waktunya buat yang lain. Kalau boleh tahu pernah nulis buku itu genrenya apa? Sebenarnya apa ya? Novel, fiksi, di Wattpad pernah sih. Udah pernah ya upload di Wattpad ya? Iya di Wattpad. Apa namanya Mas? Pascal Normal sama satunya apa lupa aku. Pasca Normal. Tunas Mara kayaknya. Udah baru pending, nggak tahu mau lanjut kapan. Oh, masih pending. Soalnya ya belum menghasilkan uang. Pasca Normal berarti terinspirasi setelah COVID. Pascal bukan terinspirasi aku tuh terinspirasi sama antusias supranatural di Indonesia itu loh. Terus ya hantu-hantu. Logika mistika boleh ya. Ferry Irwandi. Kan. Oh bukan. Oke. Terus Mas Torik, Ya. aku juga lihat dirimu kadang jadi talent dulu Mas di Ya. berbagai konten. Oke. Loh, dari pariwisata, copywriting, terus jadi talent. Pertanyaanku satu Mas, kok bisa? Kenapa? Karena Kok saya semua diayai kenapa Mas? karena saya melihat kesempatan yang ada ya. Jadi universe anjay. Alam semesta ini tuh kadang memberikan kita kesempatan-kesempatan yang itu tergantung pilihan kita mau ambil apa enggak. Ya saya dikasih kesempatan seperti jadi copywriter ya saya ambil. Terus kemudian ketika diterjun di industri media sosial ini ada job desk buat jadi talent ya saya ambil. Karena pada dasarnya itu Mas. Ketika kamu disodorkan pilihan oleh alam semesta, ya kamu take it or leave it aja gitu. Berarti ya Mas, memungkinkan orang lain tuh belajar banyak bidang. Iya, cuma satu. Iya, emang harus tuh, apalagi di gigs ekonomi anjay, gigs ekonomi. Kalau di zaman kita sekarang itu harus banyak skill sih Mas. Spesialisasi aja tuh kurang karena ya hyper kompetitif. Semua orang bisa. Jadi kalau semua orang bisa, semua orang jual, kamu juga harus sama. Kamu juga harus semua bisa, kamu juga harus jual semua yang bisa dijual. Oke, aku nambah sedikit ya. Ya. Bener omongan Mas Torik. Soalnya sekarang tuh semuanya serba mudah. Ya. Informasi serba mudah ya Mas Torik. Belajar dari YouTube bisa. Benar. Belajar yang simple-simple itu banyak sekali tutorialnya di YouTube. Benar. Tinggal mau belajar atau enggak. Ya, Mas Torik ya. Nanti setelah bisa ilmu dasarnya bisa dikembangkan lagi bersama orang-orang yang lebih ahli. Benar. Mas Torik. Benar, bisa benar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Sangat mendadak sekali. Mas Torik. Ya.
Boleh diceritain Mas, asal muasal Batara Kolektif. So, muasalnya karena saya kena PHK pertama itu. Karena saya kena efisiensi. Langsung plotis ya? Ya, saya awalnya kena efisiensi terus kemudian ya karena dituntut bertahan hidup ya, dituntut survival, kemudian saya menawarkan freelance konten kreator ke beberapa, terutama di sini ya, di sini. Terus kemudian ya udah ambil, terus saya mulai koneksi sama kamu, sama si Dimas karena menurut saya partner paling solid. Karena Dimas kan juga dulu satu kerjaan sama saya. Jadi saya tahu skill sama kinerjanya, maka itu saya ajak partner karena saya tidak punya modal untuk membayar orang. Oke. Nah, itu. Karena saya juga skillnya ya mid juga kalau buat konten kreator, karena saya expertise-nya tuh di script writing sama copywriting. Loh Mas, tadi kan bilang katanya mau belajar ilmu gratis kok expertise-nya cuma di copywriting aja Mas? Ya saya ambil skill yang lain dong. Kalau apa namanya, karena saya belajar skill marketing ya, skill manajemen. Ya saya soalnya pengennya yang di balik layar aja untuk produksi ya. Nanti teman-teman yang kok enggak aku kerja intinya enggak. Kok enggak? Kamu enggak kerja kalau saya belajar editing sama tag konten. Kayak gitu. Oh Mas. Klien Batara itu kebanyakan dari Solo atau dari luar Mas? Dari Solo lah. Karena saya Solo belum ekspansi keluar karena ya susah kan, kita kan masih kecil, jadi fundamentalnya juga belum ada. Jadi untuk aku sing modalnya terbatas ya, mau buat usaha agensi kayak gini tuh pelan-pelan banget. Berarti fokus di area Solo Raya dulu ya? Fokus di area Solo Raya dulu ya, minimal ya 20% lah, 20% udah bisa. Fundamental ada, 20% kita ambil sini di Solo ini dan bisa lah. Coba ke kota-kota lain seperti itu. Sekarang udah ada berapa klien Mas Torik? Alhamdulillah sekarang udah 7 ya. Udah 7 Mas Torik? Ya. Banyak ya? Masih sedikit ya, itu masih sebatas kita mencukupi kita berdua saja. Itu 7 itu mencukupi kita berdua saja, belum bisa mencukupi banyak orang ya. Kalau tapi udah bagus tuh Mas Torik. Iya bener sih, udah bagus sih. Soalnya saya terakhir kali kayak freelance gini tuh paling mentok 3 doang, karena udah bisa 7 itu cukup pencapaian buat saya ya, karena nggak nyampe 1 tahun loh, nggak nyampe 1 tahun udah 7, dan itu belum marketingnya juga belum masif ya, belum signifikan. Itu masih ya intinya karena pelayanan Batara mungkin enak, mungkin nyaman ya kalian. Makanya kalian itu juga merekomendasikan ke brand-brand yang lain seperti itu, karena itu mainnya relationship aja. Relationship ya, customer relationship management aja. Seberapa kita bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya biar customer itu puas, kayaknya puas. Jadi nggak asal ngerjain terus udah, itu penting pelayanan ya Mas Torik. Iya, penting itu pelayanan, karena kita kan jasa ya. Iya. Jasa. Maksudnya yang jasa kayak kita itu kan udah banyak, tapi yang bisa bikin long last atau sustain kan karena pelayanannya nyaman, enak diajak diskusi, dikongkon apa wae gelem kan. Misalnya itu tanpa tanpa banyak menggerutu ya. Iya benar itu. Jasa. Komen turuti wae. Iya customer lah. Bener. Terus soalnya kita kan jual solusi ya. Kita jual solusi, kita punya skill. Nah, kita kasih pelayanan yang baik buat customer. Ojo nek itu request, "Oh ngene Mas, ngene Mas." Pandang untuk klien ya Mas. Pandang untuk klien. Kalian ya males pasti sama kamu. Ini malah kita membuka kompetitor baru nggak nih? Kalau kamu yang nonton mau buka agensi nggak apa-apa. Tipsnya pelayanan ya. Sebenarnya mulai aja dulu ya Mas Torik. Mulai aja tuh, semua itu mulai aja dulu. Nanti yang lain bisa menyusul ya Mas. Iya. Sebenarnya lebih propernya kalau kamu belajar
itu saya dapat insight dari Dokter Tirta ya. Dokter Itu- Tirta? Iya, saya dapat insight itu kalau mau mulai bisnis itu dibikin model bisnis kanvas dulu, BMC. Coba kamu belajar itu. Nah, itu dari sana kamu bisa udah punya fondasi gambarannya, jalannya lebih enak. Sebenarnya harusnya kayak gitu. Tapi karena saya ya dulu kepepet butuh, dan tapi ya karena udah ada pengalaman di agensi, jadi bikin agensi lagi itu Oke. bisa lah. Tapi ya Udah dapat ilmunya ya Mas Tori? iya, udah dapat cara mainnya lah istilahnya. Nah, ilmu ya sebatas itu. Nah, cara mainnya bisa. Kayak kamu main game gitu kan, penting kamu bisa tahu cara mainnya tau. Untuk jago kan Iya, benar. mengikuti. Penting tahu cara mainnya dulu. Pasti kamu mikir tanya apa lagi ya? Udah 10 menit loh ini. Kok tahu Mas Tori? Ini kita bisa bikin podcast ini. Ini podcast Ini podcast raw. horizontal. Ini judulnya podcast raw. Horizontal. Podcast vertikal, Bro. Ya. Ojo vertikal. Ya, raw. posting ora Mentahan. mentahan ya. Kita Ini mau makan. diupload tuh yang ini Ki. Aku mentahan ngono iki. Podcast vertikal. Sopo sing gelem nampung? Platform endi sing gelem nampung vertikal 10 menit. Gokil. Kita buka untuk platform TikTok, IG, ayo. Ini IGTV. rencana influencer Solo Raya dulu ya. Nanti setelah itu meluas ke seluruh Indonesia. What the hell? Saya cukup Saya Mas Dimas, aku tanya ke Mas. Oh iya, ketemu aku rung ditakoni, tanya. takon Mas Tori. Mas Dimas, coba dong ceritain tipis belajar editing tag video itu mulai dari mana dan dari kapan ya? Oh ya, mulai belajar editing itu waktu saya kelas 4 SD Mas Tori. Gokil. Kalau kamu pengen setara dengan Mas Dimas, kamu harus belajar Baru SD. mulai belajar editing 4 SD. Nah, tapi kalau Oke. diajak ngedit Ya. konten itu udah sejak kecil, sejak TK. STK. Beruntungnya saya punya kakak sing dia tuh open minded kayak terhadap media-media gitu, dia belajar Oke. dan punya skillnya. Oke. Nah, saya waktu itu kan masih kecil, Hmm. ya sering diajak bikin konten, bikin film pendek. Saya ingat banget bikin film pendek Harry Potter. Harry Saya jadi Potter. Itu pakai Sudah. tongkat Oh, keluar listrik. listrik. Tahun berapa itu, Mas? Wah, itu tahun 2008 kayaknya. 2008, Kelas, gokil. aku kelas 3 SD. Kayak Nah. saudaramu itu pakai apa itu? Aplikasi apa itu? Saudaraku itu honorable mention Bang Udin. Itu pakai software After Effects. Nah, After waktu Effects. itu kan jarang banget ya. Tahun 2008 nih sing belajar After Effects itu masih jarang. Jadi Iya. lihat ada orang yang bisa kayak gitu, wah kok ini pinter banget ya. Oh, Wah, bisa nggak film kayak Hollywood iki. iya. Nah, terus dari situ saya sering diajakin konten. Nah, akhirnya kelas 4 SD dikenalin sama Photoshop. Sama Photoshop. Waktu itu kakak Kelas berapa? saya 4 SD. 4 SD Photoshop. Photoshop. Gokil. Saya 4 SD masih Saya kan main kindilan karo Mas. kindilan. Untung ya punya Mas saya itu sering ke warnet. warnet. Saya ikut. Oke. Nah, dia pakai billing sendiri, saya billing sendiri. Oke. Nah, saya diajari itu main Photoshop. Tips awalnya tuh nyeleksi. Seleksi. Pokoknya nyeleksi orang. Saya dulu suka sepak bola. Oh. Saya masih inget, saya waktu kecil foto di sawah, sebelahnya kosong. Nah, terus sebelahnya itu tak isi pemain bola Barcelona, namanya David Villa. Udah pensiun David Villa. David Villa bukan nyawah kan. Ya, David Villa di sawah. Terus saya kan tak bawa pulang fotonya, tak pamerke ke teman-temanku, teman-teman SD. Ada yang anak kecil. Oh. Anak kecil itu percaya. Ya, kalau David Villa David Villa itu datang ke ikut Indonesia. Indonesia. Sampai aku bisa bohongin anak kecil. Tapi Oke. dia sudah ditiru ya. Nah, tapi artinya apa? Artinya sepercaya itu. Iya, Waktu itu ya, sepercaya itu dengan foto editan. benar banget. Terus dari situ nggak cuma seleksi ya, belajar ya color grading, terus belajar manipulasi foto, belajar bikin ngilangi Hilangi jerawat. juga kan penting itu. Terus Gede. belajar di editing ya, bukan jerawat masker ya. Oke. Editing. Terus belajar ngeramping ke tubuh. Nah, itu belajarnya semua dari YouTube. Sekarang ilmu kan gratis. Soalnya apa? Kakakku itu juga belajar dari YouTube. Oh, belajar juga dari YouTube. Nah, aku niru kakakku, belajar dari YouTube. Terus sampai pada akhirnya
sekitar SMP SMA saya udah nggak pegang gitu perkontenan Photoshop nggak pegang. Udah nggak pegang. Fokus sekolah aja. Oke. Fokus sekolah. Bagus itu. Nonton film sekolah, nonton film. Oke. Nggak pernah, jarang pegang Photoshop. Jangan pegang Photoshop. Sampai pada akhirnya. Sampai pada what the end? Kuliah. Ada lomba bikin film. Oke, tertarik lah. Waktu itu saya nggak bisa bikin video, Premiere nggak bisa. Bisanya cuma Photoshop. Nah, belajarnya di mana? Dari YouTube. Rekam dulu, saya tahu lah dasar-dasarnya bikin film tuh kayak gimana. Dasarnya. Udah tag konten, masuk tahap editing. Tapi waktu itu belum bisa Premiere. Ya itu tadi, sambil ngedit sambil nonton tutorial. Belajar sambil jalan. Ya. Jalan sambil belajar. Oke. Terus belajar, akhirnya nyoba tutorial ini, akhirnya hafal di luar kepala. Oke. Oh, nek mau bikin efek gini berarti gini. Nah, terus udah berjalan bikin film, beberapa kali juga bikin film, terus ada project drama angkatan. Waktu itu saya kebetulan bertanggung jawab sebagai media sosial ya? yang ngurus campaign. Ya bikin poster, bikin postingan, bikin daftar peserta ini, bikin undangan. Nah, udah tak bikin terus kok covid terus nggak jadi. Tapi sing bikin saya seneng apa saya dapat ilmu dari situ, ya itu tadi pekerjaan sing mendadak yang tidak terduga. Karena pekerjaan mendadak hasilnya kudu apik, berarti aku kudu sinau. Saya harus belajar. Belajarnya ya tadi sama lihat YouTube, sambil saya juga punya teman jurusan multimedia SMK. Saya sedikit tanya sama dia. Skip, lulus kuliah. Saya lulusan sastra, bingung kerja apa. Komen lulusan sastra, kerjanya editor. Ngono ya. Stereotipnya gitu. Ya, stereotipnya gitu. Tapi berhubung saya punya skill desain, berhubung saya sering diajak konten kakak, diberi tanggung jawab ngurus campaign drama tadi, alhamdulillah saya punya skillnya. Dan ternyata skill itu berguna, Mas Orik. Alhamdulillah. Berguna buat kerja. Saya mikir, wah saya kuliah sastra, tapi kerjanya desain. Nggak perlu disesali. Itu berarti artinya ilmunya double. Iya benar, malah double ilmu. Iya tuh nggak perlu disesali, soalnya kan banyak yang kayak gitu. Iya benar. Terus dipakai kerja sebagai konten kreator, ya sama dirimu ya Mas. Iya sama diriku. Ya konten, ya tag konten kemana-mana keliling. Ini bawa kamera konten. Terus dari agensi itu dapat ilmu banyak. Iya benar. Sing tadi ini ilmu ini cuma dasar-dasar dari YouTube. Ini ketemu ahli nih. Iya. Ketemu ahli nih yang kuliah di kafe. Ilmunya jadi ditransfer. Di kafe gini toh ngeditnya. Oh di kafe itu kayak gini. Cara desain orang di kafe sama orang yang belajar dari YouTube kan pasti beda ya. Iya. Secara teori kan pasti beda. Nah, sing tak butuhke apa? Itu belajar teori. Cara desain sing bener iki piye to? Urut-urutannya piye to? Nek bikin brand itu tata caranya kayak gimana. Nah, saya jadi tahu urutan-urutannya. Oke. Apa sih diperlukan bikin brand? Oh ini. Terus saya juga baru tahu istilah R&D itu dari sana. Oh gitu. Ya. Nah, media agensi itu bawa banyak ilmu buat saya. Enggak cuma desain tapi juga marketing. Benar. Oh caranya gini. Terus akhirnya memutuskan resign ya Mas Torik karena nggak keterima CPNS. Jadi sebenarnya kita itu korban Ya, korban pemerintah. Nggak keterima CPNS terus akhirnya join sama Mas Torik bikin Batara, ngembangin Batara. Iya. Dan alhamdulillah jalan. Iya. Surprisingly bisa ngisi perut. Surprisingly bisa jalan. Ya. Oke. Itu saja mungkin Mas Torik. Sorry kepanjangan ya Mas Torik. Ya, nggak apa-apa, ini bisa jadi video YouTube ini 20 menit aja. Soalnya aku ya sambil nostalgia. Oke. Mungkin aku ketemu Mas Kui, aku nggak jadi apa-apa. Iya, mungkin jadi dirimu yang lain. Karena menurutku ya, tak tambah sedikit nggak apa-apa ya Mas Torik. Iya, tambah. Setiap orang itu adalah produk dari orang-orang sekitar. Benar. Nah, lingkunganmu jelek ya,
kemungkinan jadi jelek. kamu jadi jelek. Ya. Nah, nek orang-orangmu kreatif yo, kemungkinan kamu juga bisa Harus jadi kreatif. Nular, ilmu itu nular. Energi positif maupun negatif itu nular. Kalau bisa ya kelilingan sama teman-teman yang produktif. Ya. Itu ya Mas Torik ya. Iya benar. Teman-teman produktif. Amin. Mungkin ada lagi pertanyaan Mas Torik. Udah itu saja karena udah 20 menit iki. 20 menit. Mau dapat di mana coba? Wis panas ya kameranya. Iya. Apa mis menggerutu. Oke. Begitu saja. Thank you. Thank Mungkin you. di lain lah. Kalau ada pertanyaan teman-teman ya. Oh ya, ini judulnya podcast raw. Raw podcast raw ya oleh. Raw vertikal ya. Oke dah, sampai jumpa.